semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna di DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi capcay kuah kental ala Risna. Rasanya sedap banget meskipun bumbunya hanya diiris-iris saja, tapi rasanya enak banget. Dan yang pasti ini bernutrisi tinggi ya. Masaknya juga cepat, sangat cocok untuk menu sarapan, untuk buka puasa dan sahur. Ini juga cocok banget ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kembang kol yang sudah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Ini saya pakai sedikit aja. Selanjutnya saya kasih 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan air sampai semua kecelup ya teman-teman. Kemudian dibiarkan kurang lebih 5 menit saja, kemudian dicuci sampai bersih, lalu sisihkan dulu. Selanjutnya ada 1 buah wortel, ini ukurannya sedang, wortelnya diiris bulat aja. Untuk ketebalan bisa disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian ada sawi putih, ini saya pakai 3 lembar tapi ukurannya besar ya teman-teman, jadi ini juga jadinya banyak ya. Kemudian dipotong-potong, ini saya potong agak lebar seperti ini teman-teman. Kemudian ada pokcoy, ini saya pakai 1 pohon agak besar ya ukurannya, sudah dicuci bersih kemudian dipotong-potong. Kemudian ada bakso sapi, saya pakai 5 butir. Ini cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman. Kalau nggak ada bakso sapi bisa diganti bakso ayam ya. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya dipotong-potong juga ya teman-teman, agak kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek-geprek kemudian dicincang kasar ya teman-teman, atau boleh juga diiris tipis-tipis. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 5 siung. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini. Jadi bumbunya itu sangat simpel sekali, nggak ada yang diulek ya, semuanya saya irisin seperti ini. Bawang bombay diiris panjang aja seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai 1 buah. Kemudian panaskan penggorengan dan beri sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai aromanya harum dan warnanya juga agak berubah. Ini membuat cita rasanya semakin mantap dan sedap ya. Kemudian masukkan irisan bawang bombay, tumis kembali sampai bawang bombaynya layu. Kalau bawang bombaynya sudah layu, kita masukkan sayuran wortelnya. Ini ditumis sebentar aja ya teman-teman untuk mengurangi aroma langu pada wortelnya. Ini sayuran wortel kita masak terlebih dahulu karena memasaknya lebih lama ya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja, dikira-kira aja ya teman-teman. Masak hingga wortelnya setengah matang. Kalau wortelnya sudah setengah matang, bisa masukkan kembang kol dan juga bakso ya. Kita aduk sebentar dan masak hingga kembang kolnya mendekati matang ya teman-teman, karena masih ada proses memasaknya lebih lanjut ya. Oke, sekarang masukkan sayuran sawi putih dan juga pokcoy. Kemudian masukkan juga irisan daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam sedikit aja, nanti koreksi rasa. Kemudian 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin. Kemudian tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk hingga tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang ya teman-teman. Kalau sawi putih dan pokcoy sudah masuk, kita masaknya sebentar aja ya teman-teman, karena sayuran sawi dan juga pokcoy ini cepat sekali matangnya. Kalau sayurannya sudah matang, yang terakhir ini saya kasih larutan tepung maizena untuk mengentalkan kuahnya ya. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai kuahnya mendidih tanak dan juga mengental. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah dan cepat bukan cara membuatnya? Meskipun dengan menggunakan bumbu yang hanya diiris, ini rasanya sedap banget. Selain untuk menu sarapan, menu harian, ini cocok banget ya untuk menu buka puasa dan sahur karena kaya akan nutrisi. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya saya pakai ayam 1 ekor, ini ayam broiler.
beratnya kurang lebih 900 gram. Ini sudah saya potong-potong. Untuk yang bawah saya potong menjadi 2 bagian seperti ini dan sudah disayat-sayat ya. Dan yang bagian atas saya potong menjadi 4 bagian ya, karena besar. Ini bebas ya teman-teman, boleh dipotong menjadi 6, boleh dipotong menjadi 8 atau 10, disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya siapkan untuk bumbu marinasinya. Ini ada bawang putih ya, saya pakai 5 siung bawang putihnya. Kemudian ada bawang merah, saya pakai 6 siung. Ini saya haluskan menggunakan blender nanti ya teman-teman, jadi saya potong-potong dulu. Dan saya tambahkan juga 2 butir kemiri. Ini kemirinya nggak saya sangrai ya teman-teman. Kalau teman-teman kemirinya mau disangrai dulu boleh, silahkan aja. Kemudian 2 batang serai, ini serainya kecil teman-teman, kalau besar 1 aja sudah cukup ya. Dan ini bagian yang hijaunya nggak saya pakai ya. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya pakai kurang lebih 75 gram. Kalau teman-teman mau rasanya lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit. Kemudian bumbunya kita masukkan ke dalam blender, kita akan haluskan. Ini cabainya saya potong-potong dulu ya. Kemudian saya tambahkan ketumbar butiran kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kaldu jamur secukupnya ya, atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan silahkan. Dan di sini saya tambahkan 1 butir telur ayam ya teman-teman. Dan ini boleh ditambahkan dengan sedikit air ataupun tidak pakai air juga boleh. Setelah bumbunya dihaluskan, kita tuang di ayamnya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa aduk-aduk ya menggunakan tangan, boleh juga menggunakan sendok. Ini tangan saya pakai sarung tangan ya, biar nggak panas karena ada cabenya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini boleh dimarinasi, boleh juga ditambahkan tepung terlebih dahulu ya. Kalau saya tambahkan tepung, saya menggunakan 3 sendok makan tepung terigu, dan juga saya tambahkan 1 sendok makan munjung ya tepung maizena. Kemudian diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kalau misalnya tepungnya ini terlalu kental, menurut teman-teman boleh ditambahkan sedikit air ya. Nah ini sudah selesai ya, sudah tercampur rata seperti ini. Kita akan marinasi minimal 30 menit, ditaruh di dalam kulkas, atau boleh juga lebih dari 30 menit, itu rasanya lebih mantap lagi ya. Karena ini saya mau masak cepat-cepat, jadi saya marinasi 30 menit aja. Setelah 30 menit kita keluarkan dari kulkas dan kita diamkan dulu sebentar. Karena ada genangan airnya, jadi saya mau aduk-aduk dulu hingga tercampur rata lagi ya tepungnya dan juga bumbunya. Dan ini sudah siap digoreng ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita lanjut goreng. Ini sudah saya panaskan penggorengan dan saya kasih minyaknya cukup banyak ya, biar nanti matangnya sampai ke dalam. Untuk api yang saya gunakan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman, jadi jangan api besar, nanti tengahnya belum matang kalau menggunakan api besar. Nah biar cepat matang, ini saya tutup dulu. Kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik seperti ini ya. Warnanya cantik sekali. Nanti kalau masih belum matang bisa kita balik-balik lagi. Dan ini saya tutup lagi ya teman-teman, biar cepat matang. Ini warna ayamnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, tapi masih ada bagian yang agak putih, jadi masih saya bolak-balik. Kita goreng sebentar lagi aja ya teman-teman. Dan ini ayamnya sudah matang ya teman-teman. Sekarang saya akan angkat. Aromanya juga harum banget teman-teman, warnanya sangat cantik sekali. Oke, kita goreng sisanya. Kita masukkan semua dan goreng ayamnya hingga matang ya. Caranya sama seperti tadi. Dan inilah hasilnya, ayam goreng pedas sudah siap disajikan, dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya. Sudah saya tata dengan lalapan, tinggal tambah sambal. Sambalnya ini bisa sambal terasi, sambal bawang, atau sambal mentah, atau nggak pakai sambal, ini aja sudah enak ya, karena sudah ada sedikit rasa pedas ya teman-teman. Jadi ini enak banget, apalagi nasinya pulen, nasinya anget, ini enak banget ya buat lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur, atau untuk acara spesial lainnya. Ini cocok banget. Silahkan nanti dicoba, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple dan rasanya enak banget. Yang pertama saya akan membuat chili oilnya terlebih dahulu ya. Ini saya menggunakan cabai merah keriting yang kering.
Kalau mau pedas, teman-teman boleh menggunakan cabai rawit yang kering ya. Kemudian kita chopper untuk teksturnya biar tidak terlalu halus. Kalau sudah, kita bisa tuang dalam piring. Juga bisa menggunakan cabai bubuk yang sudah jadi, cari yang teksturnya kasar. Kemudian saya tambahkan juga 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya geprek, kemudian saya cincang. Ini enggak saya blender ya teman-teman, karena saya mau rasa chili oilnya itu ada rasa bawangnya, jadi rasanya lebih enak ya. Oke, kita cincang kasar aja seperti ini. Ini sudah cukup ya teman-teman. Sisihkan. Saya menggunakan bawang merah 5 siung. Ini saya iris tipis-tipis dulu. Kemudian dicincang juga ya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan penggorengan. Beri minyak, langsung kasih minyaknya yang banyak ya. Kemudian tumis bawang putih dan juga bawang merah. Ini ditumis sampai berubah warna, sampai mengapung ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita bisa masukkan cabai yang sudah kita haluskan. Setelah cabai masuk, ini kita masak sebentar aja ya teman-teman. Kita aduk dulu sebentar. Ini kita pakai api yang kecil ya setelah cabai masuk. Nah, sekarang kita bisa bumbuin. Saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok makan kecap asin, garam sedikit aja, kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur, atau boleh diganti dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan kita pindah ke mangkok saji. Dan inilah hasilnya chili oil. Aromanya sangat harum banget. Sangat enak buat cocolan tahu bakso, makan mie ataupun nasi putih. Sekarang saya akan siapkan untuk toppingnya. Saya menggunakan sosis sapi. Ini saya pakai yang premium karena mau dimakan sendiri. Kemudian saya juga menggunakan telur puyuh. Ini telur puyuhnya cukup dibelah jadi 2. Dan juga cabai rawit, ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Boleh juga kalau mau diulek silahkan. Untuk warna hijau-hijaunya ini saya menggunakan daun kucai teman-teman. Boleh juga diganti dengan daun bawang ya. Dan saya juga menggunakan nori seperti ini, atau boleh juga diganti dengan yang lainnya ya. Dan ini topping yang sudah saya siapkan. Sebenarnya untuk topping bebas ya teman-teman, disesuaikan selera atau persediaan yang ada aja ya. Kalau toppingnya sudah siap, sekarang saya akan bikin adonan baksonya. Sudah saya siapkan ayam bagian dada dan juga bagian paha, masing-masing 250 gram, dan totalnya ini 500 gram ya. Dan saya akan haluskan menggunakan food processor. Kalau teman-teman nggak ada food processor, boleh menggunakan chopper ataupun blender. Kita haluskan dulu sampai halus. Kalau sudah halus, kita tambahkan es batu. Ini saya menggunakan 12 kotak es batu, cetakannya yang kotak kecil-kecil itu ya teman-teman. Mohon maaf banget ya, tidak saya timbang untuk jumlahnya. Terus saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk, garam 1 sendok teh munjung ya. Kemudian saya tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan ini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Saya tambahkan juga bawang putih goreng, ini dari 3 siung ya. 3 siung bawang putih saya iris tipis, kemudian saya goreng. Dan ini bawang merahnya 2 sendok makan. Oke, kita masukkan. Kemudian kita haluskan lagi sampai bumbunya halus dan tercampur rata. Oh ya teman-teman, saya lupa, telurnya ketinggalan. Ini saya pakai 1 butir telur ya, kuning dan putih saya pakai semua. Kalau teman-teman mau menggunakan putihnya aja, boleh, silahkan aja. Selanjutnya saya tambahkan tepung tapioka. Ini saya pakai 125 gram tepung tapioka. Dengan penambahan tepung tapioka 125 gram, ini hasilnya sudah premium teman-teman. Rasanya sudah sangat enak banget. Kalau sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya sangat bagus banget. Sekarang saya akan pindah ke plastik segitiga ya, biar nanti lebih mudah saat kita memasukkannya ke tahu. Atau teman-teman mau langsung menggunakan sendok masukkan ke tahu juga boleh, silahkan aja.
Oke, kita ikat dulu dan sisihkan. Sekarang siapkan untuk tahunya. Saya menggunakan tahu pong. Ini saya beli satunya Rp500 ya. Kalau di tempat saya harganya 500. Kalau di tempat teman-teman berapa harganya? Silahkan komen di bawah. Dan ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Karena ini dimakan sendiri, tahunya kecil-kecil juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, ini sudah siap ya. Biar ada space untuk isian baksonya, ini saya pipihkan ya bagian tahu yang masih putih seperti ini teman-teman. Kemudian isi tahu dengan adonan bakso. Untuk isiannya ini bebas ya teman-teman, boleh sampai munjung ya, boleh juga diratakan seperti ini. Ini disesuaikan selera aja. Kalau teman-teman mau jadinya banyak, diratakan aja seperti ini. Ini nanti jadinya banyak banget teman-teman. Satu adonan ini bisa jadi 58 buah ya. Jadi banyak banget, jadi bisa untuk stok di freezer. Oke, kalau sudah kita bisa kasih topping. Kita tata toppingnya. Untuk topping ini bebas ya teman-teman, saya pakai yang ada di kulkas aja ya. Jadi adanya ini ya saya pakai toppingnya ini. Ini pun sudah sangat enak banget. Untuk telur ini harus sedikit ditekan teman-teman biar nggak keluar ya, nggak lepas. Kemudian ini juga harus ditata juga sosis. Kemudian ada nori. Oke, kalau sudah selesai semua kita akan kukus. Ini sudah saya panaskan panci kukusannya dan ini airnya juga sudah mendidih. Kita tinggal naikkan aja seperti ini. Lalu kita tutup. Kukus sampai matang kurang lebih 20 menit ya. Kalau sudah matang hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasilnya montok-montok seperti ini ya. Dan aromanya juga sangat harum banget. Sekarang saya pindahin dulu ke loyang karena saya mengukus 1 kali lagi ya. Karena masih ada yang belum saya kukus. Oke, lanjut, saya akan kukus yang kloter kedua. Ini yang terakhir ya teman-teman. Saya tutup dan kukus kurang lebih 20 menit. Dan ini yang sebagian yang sudah matang, saya kasih tahu ke teman-teman. Ini baksonya itu kenyal, enak banget. Ayamnya juga berasa. Ini sangat cocok banget ya untuk suguhan kalau ada tamu atau untuk bekal sekolah, untuk nyemil, ini juga enak banget. Atau bisa juga untuk ide jualan ya, kalau mau dijual ini juga bakalan laku banget ya. Dan ini teman-teman bisa cocol dengan chili oil ataupun saus pedas asam manis. Ini sangat enak banget. Sekarang saya akan coba dengan chili oilnya. Teman-teman bisa lihat ini benar-benar sangat menggugah selera ya. Ini rasanya sangat enak banget. Dan saya cobain juga yang menggunakan saus pedas asam manis. Ini juga sangat cocok. Silahkan nanti dicoba ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya? Dan satu resep jadinya juga banyak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.